memang yang kita temui masih banyak nih gitu. Anak dengan disabilitas itu kurang mendapatkan haknya, misalnya kayak di pendidikan. Itu yang kita temui masih total ada 36% anak dengan disabilitas itu belum mampu mengakses pendidikan. Nutrition juga banyak, jadi gizi mereka belum terpenuhi. Perlindungan juga jadi salah satu isu penting ya, karena terkait kerentanan mereka sebagai seorang disabilitas, mereka juga lebih beresiko untuk mendapatkan tindakan kekerasan dan semacam. Jadi banyak data yang sangat menjadi membukakan mata kita bahwa ternyata anak dengan disabilitas itu masih membutuhkan perhatian ekstra gitu terkait bagaimana mereka bisa mengakses kebutuhan dan juga hak-hak mereka di masyarakat. Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di podcast Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Human semuanya, apa kabar nih kira-kira? Nah, semoga dimanapun Happy Humans berada, nontonnya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya. Nah, untuk episode kali ini, balik lagi dengan aku, namaku Tamaro. Di sini bakal seru banget Happy Humans karena kita akan ngomongin tentang isu yang sebenarnya kalau dibilang sering dibahas juga enggak, tapi memang ini seharusnya tidak dilupakan oleh masyarakat dan juga negara, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan ngomongin tentang hak anak-anak disabilitas. Menurut data yang dilansir oleh BPS pada tahun 2020 nih, Happy Humans, ada sekitar 0,79% atau 650.000 anak disabilitas di Indonesia. Nah, sekarang kita mau sama-sama ngobrol kira-kira apakah hak-hak dari anak disabilitas itu sudah terpenuhi atau belum gitu. Nah, tentu saja aku nggak sendirian karena di sini aku bersama dengan Kak Imade Wikandana selaku Disability Inclusion Officer dari UNICEF. Halo Kak Wikan, gimana kabarnya? Halo Mbak Tamaro, kabar baik. Terima kasih atas undangan ini di podcast Ruang Tangga Prasa. Oke, senang banget nih Kak Wikan ada di sini karena kita kan bakal ngomongin tentang isu hak anak-anak disabilitas ya. Jadi memang lebih pas nih kalau kita sama expertnya. Nah, kita langsung aja tanya sama Kak Wikan. Aku mau nanya sama Kak Wikan, kenapa sih Kak Wikan tuh concern banget sih sama isu tentang anak-anak disabilitas? Kenapa tertarik banget sih tentang isu itu? Ya, terima kasih. Kenapa tertarik dengan isu ini? Karena pertama dulu saya juga anak dengan disabilitas gitu, dan sekarang juga seorang penyandang disabilitas tunanetra. Jadi kerjaan saya juga banyak meliputi kerjaan terkait anak dengan disabilitas karena kita di UNICEF memang fokusnya terkait anak dengan disabilitas gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, haknya. Jadi anak dengan disabilitas pun itu harus mendapatkan haknya. Nggak beda dengan anak tanpa disabilitas. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman melihat bagaimana kemudian hak-hak anak dengan disabilitas itu belum terpenuhi. Jadi itu yang juga memotivasi kerjaan aku saat ini di UNICEF. Oh gitu. Nah, Kak Wikan, sebenarnya kan mungkin Happy Humans nih pada belum tahu gimana sih sebenarnya kondisi anak dengan disabilitas di Indonesia saat ini. Mungkin dari Kak Wikan sendiri udah tahu nih data-datanya atau mungkin gambarannya seperti apa yang biasa ditemuin di lapangan. Boleh nggak sih Kak di-sharing ke kita nih kondisi anak disabilitas di Indonesia? Ya, kalau kondisi anak dengan disabilitas sih Mbak Tamaro memang banyak data ya yang bisa kita jadikan sebagai acuan, nah, termasuk yang juga dari kita UNICEF itu keluarkan. Jadi di tahun 2023 kita mengeluarkan data yang namanya Landscape Analysis on Children with Disability ya. Jadi analisis situasi anak dengan disabilitas di Indonesia. Jadi sebenarnya melihat gimana sih sebenarnya pengalaman dari anak disabilitas gitu. Apa sih hambatan mereka, kesulitan mereka tuh di isu apa aja sih gitu. Dan memang yang kita temui masih banyak nih gitu. Anak dengan disabilitas itu kurang mendapatkan haknya, misalnya kayak di pendidikan. Itu yang kita temui masih total ada 36% anak dengan disabilitas itu belum mampu mengakses pendidikan. Nutrition juga banyak, jadi gizi mereka belum terpenuhi. Perlindungan juga jadi salah satu isu penting ya, karena terkait kerentanan mereka sebagai seorang disabilitas, mereka juga lebih beresiko untuk mendapatkan tindakan kekerasan dan semacam. Jadi banyak data yang sangat menjadi
membukakan mata kita bahwa ternyata anak dengan disabilitas itu masih membutuhkan perhatian ekstra gitu terkait bagaimana mereka bisa mengakses kebutuhan dan juga hak-hak mereka di masyarakat. Nah Kak Wikan, kalau misalnya mengacu dari yang kajian yang sudah dikeluarkan UNICEF itu, kira-kira tuh kesenjangannya letaknya tuh ada di mana sih Kak Wikan? Kenapa sih mereka terbatas dalam hal-hal itu gitu? Ya, dari apa yang kita petakan tuh memang kita memetakan dari beberapa isu ya Mbak Tamaro. Isu yang tadi yang saya mention, pendidikan itu jadi isu penting ya. Betul. Karena pendidikan bagi anak itu kritis sekali lah gitu ya. Pendidikan, gizi, kesehatan, perlindungan anak, serta terkait gimana perlindungan sosial juga. Jadi misalnya kayak selain mereka juga kesulitan untuk mengakses pendidikan, mereka juga ternyata 17% lebih mungkin jatuh ke garis kemiskinan. Oh gitu. Karena disabilitas satu sisi lebih menyulitkan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi satu sisi juga karena kondisi ekonomi yang berada di level bawah, mereka juga kemungkinan lebih besar untuk mengalami kondisi disabilitas. Gitu. Jadi gapnya ya, artinya ketimpangan itu ada di berbagai isu, dan termasuk di isu-isu 5 isu ini yang memang kita coba untuk petakan, dan semoga juga bisa jadi memang sih bahasanya ya landscape analysis, jadi analisis situasi gitu ya, snapshotnya lah dari potret gimana anak dengan disabilitas itu berada dan bagaimana kemudian mereka kondisinya saat ini. Oke Kak Wikan, jadi memang kalau misalnya aku juga bisa sharing sedikit nih, jadi aku pernah menemukan suatu kasus, yaitu orang tua dia memiliki anak disabilitas, tapi orang tua tersebut tidak membiarkan anaknya untuk bersosialisasi atau bergaul di luar gitu. Nah ini kan sebenarnya ini perlu diberikan pemahaman dan juga kesadaran kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya ya Kak Wikan ya. Nah gimana sih Kak Wikan cara untuk meyakinkan masyarakat nih, khususnya orang tua, kalau anak disabilitas itu tuh juga punya hak yang sama gitu. Nah terus abis itu juga kira-kira dalam memberikan pemahaman itu kepada orang tua nih, suka dukanya tuh apa sih Kak Wikan? Pernah nggak melakukan itu di masyarakat? Kalau terkait ini ya, anak dengan disabilitas itu memang salah satu, selain data-data yang pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, gizi, salah satu memang isu yang masih sangat klasik gitu ya, adalah stigma dari anak disabilitas. Bagi orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas itu memang menjadi stigma, mereka dilihat sebagai burden ya, beban, bahkan di worst case tertentu mereka juga mendapatkan tingkat pemasungan dan semacamnya. Jadi itu masih kita temui gitu ya di beberapa studi yang kita lakukan. Meskipun untuk isu seperti ini, perlindungan ke anak dengan disabilitas itu masih jadi isu yang sulit kita tangkap datanya ya, karena tingkat kekerasan itu kadang-kadang juga nggak dilaporkan kan, dan juga ada stigma yang melekat dari tindakan-tindakan seperti ini. Jadi sebenarnya ini stigma yang kita coba untuk hapuskan gitu ya dari studi ini. Jadi mulai melihat apa aja sih data-datanya, kayak gap-gapnya, ketimpangan terjadi, dan semoga ini juga bisa menjadi perhatian ekstra lah kepada policy maker ataupun kepada pemangku kebijakan untuk bisa lebih memformulasikan kebijakan ataupun meningkatkan awareness ya, karena ini hubungan stigma kan. Betul. Itu nggak jauh-jauh dari masyarakat Mbak ya. Jadi stigma kan tumbuh dari masyarakat, dan cara untuk kita mengkikisnya juga harusnya dari masyarakat juga, merubah mindset ini. Oke, jadi memang kondisi seperti ini tuh terjadi ya Kak Wikan di masyarakat, bahwa sering ada stigma kepada anak disabilitas, terus juga banyak juga kekerasan yang terjadi sama anak disabilitas, tapi mereka tidak bisa mengakses layanan gitu, atau bahkan tidak bisa melakukan pengaduan karena memang ya ada keterbatasan tersendiri seperti itu. Dan juga masyarakat dan juga orang tua yang khususnya kurang aware nih dalam mengetahui kira-kira anak-anak disabilitas itu tuh haknya apa saja, padahal sebenarnya semua anak tuh haknya sama gitu ya, tidak peduli apapun kondisi mereka. Oke. Ya sesimpel misalnya kayak
anak dengan disabilitas, contohnya aja ya kayak aparat penegak hukum yang bagaimana berkomunikasi dengan penyandang disabilitas betul. gitu ya. Anak-anak dengan disabilitas tuli misalnya itu kan membutuhkan komunikasi yang berbeda kan, karena mereka menggunakan bahasa isyarat dan cara berinteraksi semacam itu juga menjadi tantangan tersendiri ya untuk bagaimana kita mengetahui gimana sih apakah mereka sedang mengalami problem atau lagi mengalami sesuatu yang mungkin menjadi keluh kesah mereka atau semacamnya. Jadi banyak variabel yang harus diatasi, termasuk kayak sensitivitas dari penegak hukum ataupun kita sebagai masyarakat untuk lebih care ya terhadap isu itu dan juga lebih aware. Jadi memang pemberi layanan juga belum semuanya memahami ya bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak disabilitas itu sendiri ya. Mungkin ini di sini tantangannya yaitu juga memberikan peningkatan kapasitas gitu kepada pemberi layanan, gimana berkomunikasi yang baik, yang efektif dan tepat dengan anak-anak disabilitas seperti itu. Nah, menurut Kak Wikan sendiri nih, gimana sih seharusnya negara memenuhi, melindungi dan juga menghormati hak anak dengan disabilitas? Apa contoh real yang kira-kira nih harus dilakukan sama negara? Untuk negara ya, banyak nih kayaknya. Ya negara kan ini ya, kewajiban negara itu kan memang terkandung di undang-undang, kebijakan dan juga kita sebenarnya banyak punya kebijakan ya, kayak kebijakan kalau ngomongin soal penyandang disabilitas kita punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kalau urusan anak kita udah meratifikasi yang convention itu juga kan, konvensi anak, bahkan juga konvensi hak penyandang disabilitas. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke gimana kemudian kita mengimplementasikan kebijakan ini gitu ya, mengenforce kebijakan ini, karena apa yang tertera di dokumen itu sebenarnya udah indah dan betul. Kayak gini ya, lagu itu Senja itu udah beautiful lah gitu ya. Nah tergantung sekarang gimana kita mengaktualisasikannya kan ya, dengan program-program yang menyasar anak dengan disabilitas. Jadi memang fokusnya ke anak dengan disabilitas ini adalah melihat kerentanan mereka yang spesifik, yang membutuhkan approach yang berbeda dan membutuhkan program-program yang betul-betul inklusif terhadap hak mereka sebagai seorang anak dengan disabilitas. Karena memang kebijakan kan sebenarnya sudah banyak banget ya Kak Wikan, cuma implementasinya yang sampai ke akar rumput itulah yang perlu dikawal. Betul. Gitu. Kira-kira yang benar-benar bisa berdampak dan bermanfaat untuk anak-anak disabilitas. PR-nya di sana. Betul, PR-nya di sana dan juga koordinasi sebenarnya Kak Wikan ya, antara lintas sektor gitu untuk memastikan hak-haknya ini terpenuhi dan terlindungi gitu. Oke, kira-kira nih Kak Wikan, ada nggak sih negara lain yang bisa kita contoh yang mungkin dia sudah maju nih dalam pemenuhan hak anak disabilitas? Ada nggak sih kira-kira Kak Wikan? Kalau ngomongin negara sih, saya lebih melihat bahwa kita punya problem yang khas gitu ya. Indonesia punya problem yang khas karena kita negara kepulauan, archipelago, dan banyak penyandang disabilitas kita itu yang tersebar di berbagai negara, berbagai wilayah gitu. Uniknya di sana, jadi penyandang disabilitas di Aceh akan berbeda, kemudian hambatannya mungkin sama, tapi mungkin pasti akan berbeda dengan penyandang disabilitas yang ada di Bali ataupun di Kalimantan Timur. Untuk belajar dari negara lain, kayaknya kita mesti banyak belajar dari diri kita sendiri. Betul. Ya karena banyak kemudian hal-hal yang memang itu akan lebih efektif kalau kita bisa belajar, kita make mistake dan kita coba untuk belajar dari mistake itu dari diri kita sendiri. Meskipun memang dari negara-negara lain misalnya punya kayak sistem asuransi yang udah oke nih bagi penyandang disabilitas termasuk anak, ataupun sistem perlindungan sosial, tapi kembali lagi kita juga harus melihat gimana sih kalau polisi ini juga diimplementasikan di Indonesia. Cocok nggak? Kayak tadi Mbak Tamaru bilang, koordinasinya bakalan jalan nggak atau nggak, semacam. Jadi kalau dari saya sih start dari diri kita sendiri dulu. Betul. Sebelum melihat ke negara lain. Jadi jangan jauh-jauh ngelihat dari negara lain dulu nih Happy Humans ya Kak ya. Jadi karena di sini juga tadi seperti yang udah dikatakan, udah banyak kebijakannya, udah banyak programnya, tapi apakah ini berjalan dengan baik atau enggak gitu. Nah kita belajar dari situ dulu.
kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang memang teridentifikasi nih, nah gimana cara penyelesaiannya gitu ya Kak Wikan ya. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu ngeliat ke negara lain. Oke, nah terus aku mau tanya nih Kak Wikan, aku mau tahu kira-kira apa aja sih program-program UNICEF untuk menyelesaikan permasalahan atau mengidentifikasi terkait kebutuhan dan juga hak-hak anak disabilitas itu sendiri. Kita banyak punya program yang ke arah anak secara umum ya. Anak secara umum tuh bahwa fokus kita adalah ke anak yang ada di Indonesia gitu. Jadi sesuai dengan tagline UNICEF, for every children gitu kan, untuk setiap anak, termasuk anak dengan disabilitas. Nah, program-program kita itu apa? Jadi banyak program kita itu ada di 5 isu tadi sih sebenarnya. Isu yang tadi saya sampaikan di awal terkait landscape analysis kita, karena di sana kita jadi punya mapping lah gitu ya. To start from somewhere gitu ya, untuk mulai dari mana gitu. Nah, dari misalnya di pendidikan, kita fokus ke gimana menyediakan pendidikan yang inklusif lewat koordinasi kita ke Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar Kemendikbudrismen. Nah, itu juga kita support penyediaan ULD. Sekarang kan juga ada ULD ya, jadi unit layanan disabilitas di tingkat gitu. pendidikan. Nah, terus di nutrisi kita juga punya program pengurangan stunting dan wasting ya. Jadi untuk kekurangan gizi dan semacamnya. Karena ini memang salah satu isu yang sangat-sangat kita fokuskan untuk pengurangan stunting anak di Indonesia, termasuk juga anak dengan disabilitas. Karena setelah yang kita pelajari bahwa ternyata anak dengan disabilitas itu lebih berpotensi nih untuk stunting. 51% bahkan data yang kita temukan di landscape analysis kita. Dan itu juga cuma satu dari sekian hal gitu ya. Jadi pendidikan, nutrisi, sanitasi juga, kita juga kerja banyak di isu sanitasi, water and sanitation, jadi air bersih, penyediaan toilet yang aksesibel, sanitasi yang ramah bagi anak dengan disabilitas di sekolah-sekolah, dan juga berfokus ke isu perlindungan sosial, misalnya kayak gimana sih teman-teman disabilitas kalau anak dengan disabilitas itu mencari jaminan, kayak jaminan misalnya dia membutuhkan jaminan alat bantu kayak penggunaan tongkat, kursi roda dan semacamnya, itu apakah negara bisa menyediakan atau enggak gitu. Jadi mensupport kementerian sih basically untuk bisa mendeliver ini program-program ini dan bisa memberikan banyak benefit lah kepada anak dengan disabilitas untuk bisa hidup setara dengan yang lainnya. Aku mau tanya kalau yang ULD itu gimana mekanismenya tuh Kak Wikan? Mungkin teman-teman Happy Humans juga pada penasaran tentang ULD. Nah, ULD ini sebenarnya adalah kepanjangan dari unit layanan disabilitas ya. Jadi unit layanan disabilitas ini merupakan dia nggak hanya ada di pendidikan, tapi juga ULD itu ada di isu ketenagakerjaan. Yang spesifik kita kerjakan itu di isu pendidikan. Jadi dari Kemendikbudrismen itu memang sedang menggalakkan program ULD ini. Jadi menciptakan, mengestablish, mendirikan ULD di setiap provinsi dan kota. Tujuannya apa? Adalah untuk bisa menjadi hub ya, menjadi pusat bagi pendidikan inklusi. Jadi kalau guru, orang tua, ataupun anak dengan disabilitas pengen nih mencari informasi, ataupun anak saya pengen sekolah di sekolah ini, bisa nggak gitu, sekolah inklusi bisa nggak gitu, itu semua bisa ditangani oleh ULD. Jadi ULD juga perlu kita kapasitaskan, perlu kita tingkatkan kapasitinya dan juga servisnya supaya bisa lebih banyak mengcover anak dengan disabilitas, dan pada akhirnya juga bisa menciptakan pendidikan yang lebih inklusif di level daerah maupun provinsi. Oke, jadi memang ULD ini juga sebagai pusat informasi gitu ya Kak Wikan ya. Dan mungkin nanti peningkatan dan layanan juga. Dan peningkatan kapasitasnya dibantu juga oleh UNICEF untuk nanti bisa memberikan pelayanan yang maksimal nih kepada anak-anak dan juga keluarga dari anak disabilitas itu sendiri. Setahu aku juga dulu pernah ada program UNICEF yang namanya Roots ya Kak Wikan. Ya, Roots, betul. Bullying bukan? Ya, masih berjalan juga Roots. Jadi itu juga salah satu program dari section kita, yaitu section Child Protection atau perlindungan anak. Jadi Roots ini program di mana kita stop bullying lah gitu ya, stop bullying di level sekolah. Dan nah, bullying ini juga jadi isu yang kurang lebih benar-benar relate ke anak-anak dengan disabilitas. Iya gitu. Betul, stigma tadi. Iya, kayak gimana nih kalau
misalnya Mbak Tamaro nih dulu SD punya teman disabilitas, itu gimana gitu, apakah bakal membuli atau enggak kan gitu, itu perlu kita kasih pemahaman kan. Dan juga semoga anak-anak di Indonesia juga mendapatkan pemahaman ini bahwa anak-anak dengan disabilitas juga adalah anak-anak yang setara gitu. Betul, programnya udah banyak banget, ada dari segi pendidikan, ada dari nutrisi juga, gizi, sanitasi, dan juga bahkan memberikan peningkatan kapasitas terkait dengan pencegahan bullying. Gitu. Betul, Ya memang sudah banyak banget nih program UNICEF. Oke, Kak Wikan, yang terakhir nih kira-kira pesan untuk Happy Humans, kira-kira apa sih Kak Wikan terkait dengan Hari Anak Nasional dan juga khususnya terkait dengan anak-anak disabilitas ini? Silahkan Kak Wikan. Ya, terima kasih Happy Humans. Kalau untuk pesan-pesan sih dari saya selaku Disability Inclusion Officer UNICEF, itu sesuai dengan slogan kita ya, For Every Children. Jadi memang setiap anak itu harus mendapatkan kesempatan untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang, dan juga untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Nah, kalau untuk mereka bisa mendapatkan haknya itu perlu juga kita kawal. Jadi di Hari Anak Nasional ini harapannya juga kita bisa bareng-bareng nih, yuk kita bareng-bareng mengawal agar anak-anak dengan disabilitas juga bisa mendapatkan haknya, juga bisa mendapatkan kesempatan yang setara, dan juga bisa tumbuh dan juga berkembang dalam kapasitas yang sesuai, dan juga bisa meraih potensinya setinggi-tingginya. Karena itu memang hak mereka, dan juga anak dengan disabilitas juga bisa meraih potensi yang setinggi-tingginya. Oke, terima kasih banyak Kak Wikan. Jadi memang Happy Humans kita harus sama-sama mengawal dan memastikan kira-kira supaya anak-anak disabilitas mendapatkan hak-haknya. Seperti itu, sekian ngobrol-ngobrol kita sama Kak Wikan tentang hak-hak anak disabilitas. Buat Happy Humans yang mau memberikan feedback, mau kasih saran atau mau kasih usulan, bisa banget nih. Langsung aja ke sosial media kita. Di Instagram ada komnas.ham, di X ada @komnasham, di YouTube dan Spotify, atau juga bisa melalui email tanggaprasa@komnasham.go.id, dan juga kita punya website sendiri nih kakak-kakak Happy Humans semuanya, tanggaprasa.komnasham.go.id, ada live chat dan akan direspon sampai jam 3 sore. Seperti itu Happy Humans, terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya.